Kalau dipencet, anjay. 80 kpc. Gokil. Oke cuy, hari ini gue sudah ada di BMW Motorrad di daerah Jakarta Selatan ya, lebih tepatnya di daerah Fatmawati. Gue kesini mau nge-review salah satu motor yang menurut gue ini gokil banget. Ini bukan motor biasa, melainkan motor listrik. Sebenarnya gue udah ngidam-ngidamin motor ini udah lama banget ya, dan akhirnya BMW Motorrad resmi ngejual atau masukin motor ini di Indonesia. Langsung aja kita lihat motornya. Oke cuy, kalau kita ngomongin motor listrik ya, sebenarnya motor listrik itu bukan salah satu mainan baru di Indonesia. Beberapa tahun lalu udah masuk di Indonesia dan sekarang populasinya semakin banyak gitu kan. Cuman dari dulu sampai sekarang sayangnya kalau gue lihat di internet ya, model motor listrik itu sampai sekarang belum ada yang kena gitu cuy di hati gue. Di sana itu sosok ya seperti motor matic pada umumnya gitu kan. Sampai satu saat gue nemuin satu model, ini motor dari BMW, yaitu BMW CE04. Ini desainnya oke banget, tapi sayangnya waktu itu gue cuman ngeliat di Google doang gitu ya, di internet doang. Sampai akhirnya, hari ini gue nggak perlu ngeliat motor ini lagi melalui internet karena sudah masuk di Indonesia. Ini dia, BMW CE04. Kita mulai videonya. Ini dia BMW CE04 yang secara desain ini menurut gua gokil banget ya cuy. Ini adalah motor listrik mungkin bisa dibilang yang pertama yang dibuat sama BMW dan dijual resmi gitu ya, maksudnya di Indonesia. Nah kalau kalian lihat ini tampilan bodinya secara keseluruhan futuristik banget. Dimana kalau misalnya dipakai di jalan, orang langsung notice gitu ya. Wah ini motor listrik nih. Beda sama motor-motor listrik yang kebanyakan yang desain bodinya itu masih mengadopsi desain motor matic bermesin konvensional. Oke, lebih detail soal motor ini gua mau bahas dari bagian kaki-kakinya dulu nih. Kita lihat lebih detail ya, yuk. Dimulai dari bagian kaki-kaki depan. Dimana di motor BMW ini mengadopsi lingkar velg yang sebenarnya rada nggak umum cuy. Yaitu ring 15 depan dan belakang. Untuk bannya sendiri ini sudah dibekali dengan ban Pirelli Diablo Rosso. Ini menurut gua speknya udah oke banget ya. Dan untuk model velgnya sendiri, ini gue suka banget. Dimana yang bagian depan itu bentuknya modern banget ya. Kayak ala-ala velg mobil gitu cuy. Ada bagian yang nutup di sisi pinggirnya. Dan untuk yang velg belakang modelnya ketutup alias monoblok. Untuk spek bannya sendiri ini yang depan ukurannya 120/70 ring 15, sedangkan yang belakang itu lebarnya 160/60 ring 15. Sedangkan untuk velgnya yang depan ya lebarnya itu 3,5 inci, sedangkan yang belakang itu lebar velgnya adalah 4,5 inci. Menurut gua ini velg yang ukurannya cukup lebar untuk sebuah ukuran motor listrik. Masalah safety di motor ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi, sebab untuk urusan pengereman sendiri bagian depan ini sudah double disc brake dengan diameter piringan 265 mm, dan untuk yang belakang diameternya juga sama cuy seperti yang depan, 265 mm. Cuman bedanya untuk di bagian depan ini sudah 4 piston, sedangkan yang belakang itu 1 piston. Ini kalau di bagian belakang cuy ya, kalau kalian lihat sisi kanannya, ini velgnya gokil banget. Dimana modelnya seperti yang tadi gue bilang, ini udah monoblok. Dan nggak cuma monoblok polos aja gitu ya, tapi ada aksen-aksen bagian tengahnya yang nimbul dan di bagian pinggirnya. Gue nggak tahu sini ya, ini emang dari BMW-nya yang sudah dikasih kayak motif bulat-bulat gini atau emang ini tambahan. Tapi secara keseluruhan ini sukses banget di bagian belakangnya, ini bikin tampilan motor ini kelihatan futuristik. Sekarang kita lihat di bagian sebelah kirinya cuy. Let's go. Nah, kalau di bagian sebelah sisi kiri ya, kalau kalian lihat ini ada satu buah suspensi. Suspensinya sendiri di-develop oleh BMW, dan kalau untuk di BMW ini dia menggunakan istilahnya tuh mid drive karena butuh transfer tenaga lagi ke bagian roda belakang. Nah, biasanya tuh transfer tenaganya pakai rantai atau pakai belt. Nah, di BMW ini pakai belt seperti yang kalian lihat, dan gagahnya lagi di bagian beltnya ini diekspos. Jadi kelihatan lebih sangar gitu cuy ya. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference.
Oke, seperti yang tadi gue bilang bahwa salah satu daya tarik dari motor ini adalah bodinya yang desain itu futuristik sekali ya. Di bagian depan ini kalau kalian lihat ada perpaduan warna putih dan yang tengah ini adalah warna doff. Jadi berkesan kayak elegan. Dan di bagian depan sisi sampingnya ini juga ala-ala Eropanya dapat banget karena ada semacam wingletnya gitu cuy ya. Di bagian suspensi depannya ini sudah disediakan cover juga, dimana bentuknya itu kayak semacam air scoop ya. Jadi bikin tampilan di roda depan itu makin kelihatan futuristik juga. Untuk lampu depannya di sini bagian bawahnya ada light listnya juga dan tersedia 2 buah lampu, dimana salah satunya adalah lampu dekat dan lampu jauh. Oke, masih di bagian samping stang kemudi dan di bagian depan ini ada mika warnanya kuning ke oren-orenan. Sebenarnya ini aksen mungkin ya. Ini karena modelnya cuman simple banget, flat gitu aja. Justru ini menjadi salah satu daya tarik ya menurut gua. Di bagian bodi samping, bodinya ini gede banget, lebar banget ya. Ini kayak kalau di motor-motor Matic konvensional gitu ya. Ini semacam motor yang cc-nya mungkin 400 sampai 600 cc karena emang dimensinya gede banget. Kita mundur ke belakang, balik lagi. Desain bodi yang di belakang ini itu kayak pesawat luar angkasa kali ya. Apalagi warnanya putih gini kan. Dan untuk varian dari CE04 ini sendiri memang mengeluarkan 2 varian warna. Yang pertama adalah warna putih ini dan yang satu lagi warna abu-abu. Joknya sendiri kalau kalian lihat ini joknya memang ala-ala motor konsep ya, dimana bentuknya flat aja rata dari belakang sampai depan, dan untuk bagian depannya sendiri ini sampai overlap gitu cuy ya, kayak lidah gitu. Sampai depan sini. Walaupun gue nggak tahu nih fungsinya apa ya sebenarnya, kan bukan untuk anak kecil juga ya sebenarnya ya. Cuman ya gue suka sih. Apalagi ditambah untuk desain joknya ini kayak floating gitu cuy, ngambang. Di bawahnya tuh kopong gitu ya. Walaupun di bagian bawahnya nggak bisa ditaruh barang juga, cuman stylenya aja yang futuristik. Bodinya yang gede tentu aja dialokasikan untuk kompartemen yang besar dan untuk menyimpan baterai yang sebenarnya juga cukup besar ya dimensinya. Tapi kalau ngomongin kompartemen, gue paling suka yang di sebelah sisi kanan ini cuy. Ini bener-bener futuristik banget. Gue jadi inget pesawat terbangnya Star Wars gitu cuy. Ini ada tombol di bagian bawah ya, sebelah kanan di bawah jok. Kalau dipencet, anjay, bisa buat naro helm. Gede nggak cuy? Bisa buat naruh helm satu ya, full face nih masuk cuy. Selain helm mungkin bisa juga naruh jas hujan di sini ya secara bersamaan, dan toolkit kalau misalnya masih mau dimasukin juga nih bisa juga cuy. Atau kalau untuk keperluan touring pendek ya, masukin baju-baju di sini gua rasa juga udah cukup sih ya. Oke, ini dipasang, tutup lagi. Anjay, keren. Oke, kalau kita ngomongin dimensi, sebenarnya motor ini punya tinggi jok yaitu 780 mm. Lalu untuk panjang keseluruhannya sekitar 2285 mm, dan untuk lebarnya dari spion ke spion yaitu 855 mm. Untuk motor ini sendiri beratnya sebenarnya sekitar 179 kg, dan motor ini bisa menanggung beban sekitar 410 kg. Jadi lumayan ya. Ya bisa dipakai buat boncengan dan bawa barang dikit-dikit lah. Tampilannya oke. Sekarang yang sering menjadi pertanyaan para netizen adalah bagaimana dengan performanya. Nah, untuk BMW ini dia memiliki atau sanggup berlari sampai 120 km per jam. Tapi, tak dulu, tahan. Mungkin sebagian dari teman-teman, wah 120 mah sama aja kayak motor-motor pada umumnya gitu kan. Itu masih ada limitnya gitu. Tapi gue yakin kalau misalnya limitnya dicabut, harusnya sih dengan spek baterai yang menurut gue gokil bisa lari lebih kencang lagi gitu ya. Untuk tenaga maksimalnya, motor ini bisa mengeluarkan tenaga sekitar 31 kW atau setara dengan 42 HP di 4900 RPM. Maksimal torsinya sendiri yaitu 62 Nm di 1500 RPM. Untuk akselerasinya 2,6 detik untuk menempuh kecepatan 0 sampai 50 km per jam, atau sekitar 2,7 detik untuk menempuh kecepatan 0 sampai 50 km per jam. Selain itu, motor ini bisa menempuh jarak sampai 130 km. Untuk baterainya sendiri, motor ini dilengkapi dengan 40 lithium ion baterai. Ya, itu seputar performa
dan spek dari electrical kitnya sendiri ya. Sekarang gue udah nggak mau basa-basi lagi ngomongin spek yang ada di atas kertas. Mendingan sekarang kita langsung coba aja naikin motor ini dengan tinggi badan gue yang cuman 158 cm. Naikin motor listrik yang sebesar ini seperti apa rasanya? Langsung kita dudukin. Yes, sekarang posisi motor lagi di standar tengah. Ini gue coba turun kaki ya. Agak jinjit sebenarnya cuy. Cuman ya mirip-mirip kayak posisi duduknya di BMW C400. Nah, untuk posisi kakinya sendiri ini ada dua mode, dimana untuk posisi kaki belakang nih kita bisa agak mundur, jadi lutut tuh agak nekuk gitu ya. Dan yang depan kalau lagi kita mau rada santai lah ibaratnya gitu ya. Untuk bagian setangnya sendiri, ini beberapa panel instrumen, bukan instrumen sih sebenarnya, kayak saklar-saklar. Dan untuk posisi on off motornya sendiri ini benar-benar mirip kayak BMW C400, dimana untuk tombol on off sendiri ini kita tinggal pencet aja, otomatis motor ini sudah keyless juga. Dan untuk joystick di sebelah kirinya plug ketiplek sama dengan C400. Untuk pengoperasian menunya sendiri sedikit agak ribet dibandingin yang C400, karena ini ya balik lagi motor listrik punya fitur yang seabrek gitu cuy. Model setangnya kalau kalian lihat di bagian tengahnya ini kayak ada got gitu ya, dalam banget. Tapi ini bukan tanpa alasan, karena bagian setang ini dibuat supaya akses atau visibilitas ngelihat panel instrumen yang di depan sini yang gede banget itu bisa lega atau bisa gampang gitu cuy. Dan untuk LCD-nya ini juga udah canggih banget, semua tersedia di sini mulai dari kondisi motor, tire pressure itu juga udah ada, jarak tempuh, baterai dan semua segala macam dikemas dalam satu unit display yang menurut gua udah gokil banget cuy. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sebelah kanan ini ada mode dan engine, bukan engine ya, ini kan nggak ada mesinnya ya, ada cut off-nya ya, ibarat untuk starter gitu. Nanti gue jelasin. Di sebelah kiri selain ada joysticknya ini untuk ngatur di panel instrumen ya, sebelah kiri juga ada menu untuk naik turun, terus ada lampu hazard, lampu sen seperti biasa, dan klakson. Kaget gue. Peace. Yeah. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Nah, di bagian bawah setang ada beberapa kompartemen lagi, cuman sayangnya nggak terlalu besar ya. Untuk pengisian listrik yang terutama, ini ada di sebelah kanan. Kalau soketnya dibuka, dia tinggal colok listriknya aja. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada tombolnya. Cara bukanya, ditekan tombolnya, set dia langsung kebuka. Cuman untuk dimensinya nggak terlalu besar ya, mungkin bisa buat naruh sarung tangan, handphone kayaknya bisa sih. Terus di sini juga ada chargeran, ada port charger itu untuk Type C-nya. Jadi kecil banget, sebelah kiri nggak kelihatan. Masalah jok ya, kita lanjut mumpung didudukin, jadi gue bahas sedikit. Untuk jok jujur aja agak tipis untuk bagian pengendara depan, karena mungkin ngejar desainnya yang ya futuristik, minimalis gitu-gitu lah ya. Tapi ini joknya menurut gua panjangnya tuh lebih dari cukup. Kalau di mobil tuh ya, nih ibaratnya joknya nih berkarakter low MPV nih, bisa bawa keluarga gitu cuy. Di depan satu bocah pengendara, di sini anak kedua ya kan udah gede, emaknya di paling belakang, buset. Tapi enggak ya, emang untuk jok ini didesain ngikutin kontur bodinya yang futuristik, jadi seperti inilah. Dan untuk penumpang yang belakang, busa joknya juga terbilang lebih tebal dibandingin pengendaranya. Me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yang gang. Mr. Officer, please don't search us. We don't gotta. Oh iya, dan satu lagi, ini adalah salah satu items yang menurut gua paling futuristik yang pernah gua lihat di sebuah motor, entah itu motor BBM atau motor listrik. Ini adalah standar tengahnya cuy. Ini kalau kalian lihat standar tengahnya nyaruh di sini ya, gak kelihatan gitu mana standar tengah, standar setengah lagi, standar samping gitu ya. Standar sampingnya ternyata ini dia cuy. Wow. Bentuknya futuristik banget, menyatu dengan body saat lagi dilipat gitu ya. Dan bahannya ini bukan kaleng-kaleng, bahannya full aluminium. Jadi kokoh banget, rigid banget ya. Standar samping paling keren di sebuah motor yang pernah gua temui. Sekarang, ini dia saat-saat yang paling gua tunggu-tunggu, yaitu kita test ride motornya. Jadi langsung aja, gue mau siap-siap dulu, kita test ride motornya. Mungkin nggak jauh-jauh ya, masih daerah sini aja. Sekalian gue mau kasih tahu kalian gimana feels-nya naik motor yang super canggih ini. Ya, let's go. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Oke, sekarang kita mau cobain motornya guys. Gimana nih? Langsung turunin aja ya. Belnya mana sih?
Loh anjay. Ya, ternyata nggak berat-berat banget. Ya, dengan tinggi badan gue yang 158, gue nggak terlalu, ya masih jinjit sih, cuman nggak terlalu jinjit ternyata ya. Dibandingin awalnya gue pikir bakal jinjit banget. Oke, langsung aja. Nah ini uniknya di motor listrik ini, kalau misalnya motor listrik biasa asal udah nyala itu digas, motornya langsung maju cuy. Ini enggak, prosedurnya kurang lebih sama seperti motor biasa, dimana kita harus starter dulu. Jadi ini cut off-nya dimatiin dan kita starter. Nah baru mereka berubah. Nah ini udah siap jalan. Jadi safety-nya emang luar biasa. Oke, gua pakai mode. Di sini ada 4 mode. Riding modenya ada Dynamic, Eco, Rain, Road. Sekarang kita mau coba pakai Dynamic aja deh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke. Rem depan, belakangnya pakem. Ini sih di jalan bakal diliatin orang banget ini, sumpah nggak bohong. Kita coba jalan. Posisi duduk nyaman banget seperti halnya motor-motor Matic, dan setangnya juga masih agak tinggi, dimana di bagian tengahnya ini agak lebar. Jadi bagian kaki gua masih bisa ngempit untuk ngehandling motornya gitu cuy ya. Dan ini stangnya emang agak tinggi sih, jadi nyaman banget untuk pemakaian dalam kota dan luar kota. Kita coba tarikannya. Gokil, ya. Dan yang keren ini suaranya sih. Jadi motor ini tuh nggak senyap sama sekali cuy. Jadi ada suara-suara kayak Formula E-nya gitu ya, gitu. Dan dimana ini ada feel kayak engine brake-nya. Kalau motor listrik kalau tutup gas ya, itu kan langsung nyelonong aja ya. Tapi kalau ini kalau habis digas, ditutup, dia tuh kayak ngerem. Kayak ada engine brake-nya gitu. Dan saat engine brake itu dia ngisi ulang baterainya. Sebenarnya ada istilahnya tuh cuy ya. Bikin motor ini jadi lebih irit listrik lagi, karena saat dipakai, saat tutup gas seperti ini, dia malah ngisi. Ini kan nih, ini sebelah kanan power, sebelah kiri charge. Kalau digas, sebelah kanannya jalan. Tapi saat gua tutup gasnya, sebelah kirinya ngecharge gitu. Jadi gokil banget. Masalah handling seru sih ya. Depan udah double disc. Jadi kalau direm pakem, tapi pakemnya nggak ngagetin cuy. Suspensinya juga yang travelnya 100 mm juga masih enak banget. Tuh. Yang belakang single. Ya bobotnya gue pikir tadi ini motor bakal handlingnya bakal berat banget ya. Ternyata enggak. Sekarang kita belok di sini. Nah saat belok seperti itu baru terasa motor ini berat ya cuy. Wheelbase-nya yang kelihatan panjang bikin motor ini ya udah pasti konsekuensinya itu tadi, saat belok-belok itu agak susah. Nggak selincah seperti kalau wheelbase-nya itu pendek gitu cuy. Sini nggak ada polisi tidur kita gas. 80 kpc. Gokil. Tarikannya enak banget. Ya, tanpa lek-lekan ya seperti di motor konvensional. Dan suaranya sih sebenarnya yang bikin wah gila, naik motor ini beda banget feel ya. 80 lagi nih, anteng cuy. Wheelbase-nya panjang, enak cuy. Oke, sekarang kita coba jalan raya ya. Gue pengen lihat reaksi orang-orang karena tampilan motor ini tuh super duper keren banget. Gue pengen lihat reaksi orang-orang ketika motor ini beredar di jalan raya. Ada yang ngeh ya. Yoi, putus leher NMAX. Kalau dibilang berat, ya untuk ukuran Matic, nah ini bentuknya ya paling dekat ke Matic ya. Ini sebenarnya emang agak berat sih, gue harus jujur. Joknya juga ya, awalnya gue pikir agak keras, tapi ternyata fine-fine aja sih ya. Walaupun duduknya sebenarnya berasa bokong gitu tuh kayak kurang dipeluk karena joknya tuh modelnya flat banget kan ya. Tapi so far so good, ternyata busanya nggak menyeramkan yang seperti gue kira gitu ya. Salah satu yang bikin serem naik motor ini kalau suara mesin itu nggak kedengeran dari dalam kabin mobil ya. Nggak bisa disalahin juga kalau orang lain tiba-tiba ngegunting jalur kita karena dipikir nggak ada motor gitu ya, karena biasanya ada suaranya gitu kan ya. Ini dari 37 sekarang udah 34%. Ya gue bejek-bejek sih. Itu
bisa menempuh jarak 41 km lagi cuy. Tuh, posisinya masih nyaman banget saat turun kaki ya, karena bodi samping sini ternyata slim, jadi nggak menghalangi paha gua gitu. Padahal kaki gua kan nggak panjang-panjang amat. Beda sama kayak naik waktu itu gue naik BMW C400 ya, bodinya agak lebar gitu. Keren sih emang secara tampilan gagah. Cuman saat gue turun kaki tuh agak ngeganjel di bagian paha sini nih, bagian sini gitu. Bodinya karena lebar gitu ya. Ini nggak sama sekali sih, enak banget, masih nyaman. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya sebenarnya yang belum bisa gue expose di sini karena ya ini masih motor test ride yang gue pinjam ya. Sebenarnya ada map dan lain-lain sih sebenarnya yang bisa dimanfaatin di panel ini. Jadi bener-bener berfungsi dengan maksimal banget sih panelnya. Buset, dia langsung ngerem. Ini must have banget sih. Gue kalau ada rezeki pengen beli, doain aja guys. Gokil. Sebenarnya masih ada satu fitur ya di motor ini yang sangat berguna. Nah ini misalnya ya, kita ambil contoh misalnya mau parkir seperti ini. Ini kan kalau misalnya dimundurin kan jauh ya, dan berat. Nah ini sudah ada reverse. Jadi caranya kita tinggal tekan tombolnya. Ini sudah berubah jadi R dan kita gas aja dikit-dikit. Jadi nggak usah dibantuin sebenarnya, udah bisa mundur. Ya tuh. Nah saat kalau kita lepas ya, dia hilang, jadi balik nol. Jadi normal lagi ke depan. Jadi kalau misalnya nggak ditahan, digas ya maju gitu. Jadi seharus digas. Ya, menurut gue ini salah satu fitur yang cukup menarik juga. Oke, gua habis test ride. Kesimpulannya ya, naik motor ini menurut gua sangat menyenangkan. Powernya itu bukan kaleng-kaleng cuy ya. Kalau dibandingin dengan motor biasa gitu ya, pakai bensin, ini setara dengan motor mungkin yang 400 sampai 600 cc gitu. Jadi tarikannya emang bener-bener ngejambak banget. Secara handling walaupun memang agak berat, itu karena disebabkan sama faktor wheelbase motor ini yang menurut gua cukup panjang. Jadi kalau untuk selap-selip gitu agak apa ya, nggak lincah gitu ya. Bukan berarti nggak enak dipakai, tapi emang kurang lincah dibandingin dengan motor-motor yang wheelbase-nya agak pendek. Kualitas performanya sendiri menurut gua gokil banget. Hampir nggak ada lek-lekan di setiap kali gua ngebejek gasnya gitu cuy. Jadi beda dengan beberapa motor listrik rakitan yang udah pernah gue cobain. Walaupun tenaganya juga sama-sama besar, tapi terasa kayak apa ya, feel berkendaranya beda gitu. Kalau yang si BMW ini dia smooth banget, tapi bisa mengeluarkan tenaga yang cukup dahsyat. Itu sih ya. Selebihnya menurut gua mulai dari sitting posture, terus dari joknya itu menurut gua juga masih nyaman banget untuk pemakaian harian. Stangnya juga cukup tinggi, visibilitas ke depan dan penglihatan untuk panel instrumennya juga cukup nyaman. Dimana LCD-nya tuh udah gede banget ya. Jadi udah cukup lengkap cuy. Harganya nanti gua bakal bahas di akhir video. Oke, pertanyaannya, kira-kira motor ini diperuntukkan untuk kalangan mana? Nah, menurut gue sih ini motor sangat cocok buat teman-teman di sini yang pengen beralih dari motor bensin ya atau bahan bakar minyak ke listrik, tapi nggak pengen yang speknya nanggung gitu cuy. Pengennya yang langsung dengan spek yang wah, dengan brand kendaraan yang wah. Nah, menurut gue ini cocok banget untuk kalian miliki. Dari tadi gue ngomongin bagus-bagusnya doang di motor ini ya. Tapi sebenarnya menurut gua juga ada beberapa poin yang menurut gua kurang serp gitu. Berikut ini adalah beberapa poin yang menurut gua sebenarnya masih bisa di-up lagi oleh BMW ya yang ada di motor ini. Apa aja bagiannya? Langsung kita bahas. Bagian yang menurut gua masih kurang oke di sebuah motor BMW CE04 ini menurut Ateng Katros. Yang pertama adalah spionnya, guys. Spionnya ya bagus sih, cuman kalau ada lampunya gitu dan kalau dibikin bentuknya itu rada ngotak atau lancip-lancip dikit gitu ya, yang senada dengan bagian bodinya, itu gua rasa bakal lebih matching banget sama motor ini. Itu yang pertama sih ya. Lalu yang kedua adalah posisi ngecas. Posisi ngecasnya itu ada di bagian deck sebelah kanan gitu cuy ya. Nggak keren gitu loh dengan image yang udah dimiliki oleh BMW. Harusnya tuh posisinya ada di bagian belakang atau di bagian depan gitu cuy. Jadi kayak mobil-mobil listrik tuh kan ya, posisinya kan keren-keren gitu. Nah, ini kalau di sebelah kanan kayak lagi ngejumper motor listrik gitu. Itu menurut gua
Jangan baper. Yang ketiga, ketebalan jok di bagian pengendaranya. Itu menurut gua agak kurang nyaman, tapi bukan berarti hal yang kayak langsung bisa, oh udahlah nggak jadi beli atau harus dihindari gitu ya. Itu sebenarnya masalah sepele sih ya. Gua ngerti banget masalah jok yang kurang tebal itu atau kurang nyaman, karena balik lagi sebenarnya untuk motor ini keseluruhan lebih mengutamakan desain dibanding dengan kenyamanan. Jadi harus ada yang dikorbanin gitu cuy. Ya itu dia review singkat atau first impression gue terhadap salah satu motor listrik anyar dari BMW, yaitu BMW CE04. Ya, sekarang pertanyaan terakhir, berapa harga motor ini? Nah, dari data yang gue dapat sebenarnya ya, kata orang dalam sih, motor ini dijual nggak lebih mahal dari 380 juta. Jadi bisa di bawah itu, pokoknya nggak lebih mahal gitu. Tapi ya nggak tahu ya, karena ini sebenarnya gue video ini sebelum bulan November. Jadi untuk masalah harga kalian bisa konfirmasi lagi aja. Terima kasih buat BMW Motorrad yang sudah memberikan gue kesempatan emas ini, untuk nge-review langsung sebuah motor listrik yang gue idam-idamkan. Dulu gue cuma bisa ngeliat dari Google doang cuy, sekarang gue bisa lihat langsung wujudnya, bisa test ride juga, bisa nyentuh langsung. Menurut gue ini salah satu pengalaman yang luar biasa. Oke, buat teman-teman di sini yang penasaran, langsung lah ya, nggak usah coba-coba, langsung beli aja, mumpung harganya segitu, ntar kena goreng-goreng lagi, harganya jadi naik, ribet ya kan. Unitnya juga terbatas, ada 2 pilihan warna yang tadi gue udah jelasin juga, warna putih dan warna abu-abu seperti ini. Dan ya langsung aja datang ke BMW Motorrad di daerah Fatmawati. Oke, kalau kalian suka sama video kali ini silahkan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andeakbar dan Instagram bengkel gue di @katrosgarage. Jangan lupa komen kalau kalian punya pertanyaan seputar motor ini, dan jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin video khususnya ngebahas soal motor custom. Oke, sementara itu videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.